Tak terima Anies Baswedan salah sebut jumlah tentara Indonesia yang tak punya rumah. Netizen protes mengatakan hoax sih ngurang-ngurangin data. Keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kan bentuk luapan terhadap banyaknya orang-orang yang cenderung tidak seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan loh mendorong Mas Anies. Kita ingat teman-teman media udah pernah merekod loh. Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok penegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan pada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat dan itu realistas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Nah, katanya dulu kalau Prabowo maju, dia tidak akan maju menjadi presiden. Tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat Anies tuh. Nah sekarang jelek-jelekan Prabowo, diam-diam kalem-kalem, tapi hatinya busuk itu. Dan hasil terawangan Nyai Dewi Tanjung, sebentar lagi Nasdem akan hancur dan menjadi kapal karam. Akhirnya cara berpikirnya itu mandek. Udahlah, kadernya ini nggak ada prestasi sama sekali, ya, nggak ada ini kinerjanya untuk masyarakat sama sekali, tapi suka menyebarkan hoax dan fitnah. Nah, jadi Prabowo jangan gentar, jangan takut, apa itu semangat, rakyat Indonesia mendukungmu. Satu putaran untuk Prabowo, siap dijadikan presiden oleh rakyat Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Oke. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan belakangan masih jadi perbincangan hangat. Pasalnya, Anies Baswedan pada debat Capres ketiga kemarin membuat pernyataan yang menghebohkan masyarakat. Dilansir kilat.com dari akun X King Purwa pada Kamis 11 Januari 2024, Anies Baswedan menyebutkan jumlah tentara Indonesia yang tidak memiliki rumah. Lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas. Jelasnya, saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Tak hanya itu, pasangan Caimin dalam Pilpres 2024 juga mengatakan bahwa lebih dari 800 juta cyber attack menyerang Indonesia. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack, ucapnya. Akan tetapi ternyata pernyataan yang disebutkan Anies ini dinilai salah oleh netizen. Bahkan, seorang pengguna sosial media memaparkan sejumlah data yang mengejutkan. Anies salah lagi, lebih 1/2 tentara tidak punya rumah. Yang benar 51,7% lebih dari 800 juta cyber attack. Yang benar 976.429.996. X tulis King Purwa. Unggahan yang diposting oleh King Purwa tersebut akhirnya viral dan mendapat berbagai respon netizen. Ada yang mengatakan Anies hoax karena salah menyebutkan jumlah data sebenarnya. Yang kemarin 340.000. Ternyata 500. Anies hoax sih ngurang-ngurangin data. Kan kubu sebelah pengen biar kelihatan banyak semua. Anies nuduh Prabowo makan bakso 2 piring gak bayar padahal 5 piring yang gak bayar. Keterlaluan hoaxnya. Ucap Ed Ahora Baila. Kesalahan data yang diungkap Pak Anies justru sebagai bumerang bagi rezim untuk membuka data yang lebih akurat. Sekatmat sebenarnya. Hanya orang-orang yang cerdas yang bisa memahami sepak terjang capres humanis,
Komentar @sixikailer 404. Terdapat pula warganet yang menganggap strategi kampanye Anies sangatlah cerdas. Cerdas juga strategi Anies dalam debat. Publik juga bahas semua dan terbuka fakta sebenarnya. Puji @niai. Gaji anggota TNI menjadi salah satu topik yang disorot dalam debat calon presiden yang digelar Minggu, 8 Januari 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengkritik kesejahteraan prajurit TNI yang dianggap minim di era Presiden Jokowi. Dari sisi kebijakan menurut saya lebih parah karena di era SBY terjadi kenaikan gaji 9 kali. Pada era ini hanya naik gaji 3 kali, kata Anies dalam debat. Anies mengatakan kesejahteraan para prajurit TNI itu berbanding terbalik dengan anggaran pertahanan yang disediakan pemerintah. Dia mengatakan perintah Jokowi terus menaikkan anggaran pertahanan, namun tidak berimbas pada gaji prajurit. Menanggapi pernyataan itu, Presiden Jokowi mengatakan gaji TNI akan segera dilaksanakan. Menurut dia, aturan mengenai kenaikan gaji tersebut akan segera terbit. Secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan juga berimbas pada ekonomi yang ada, kata dia. Presiden Jokowi memang sudah memerintahkan untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara termasuk TNI dan Polri sebesar 8% per tahun 2024. Kendati aturannya belum keluar, namun kebijakan itu akan dilaksanakan pada Januari 2024 ini. Sebelum adanya kenaikan gaji di 2024, gaji anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai gaji dari tentara dengan pangkat terbawah hingga perwira tinggi TNI. Berikut ini merupakan rinciannya. Golongan pertama, Tantama, kelas 2 atau prajurit 2, Rp1.643.500 hingga Rp2.530.100. Kelas I1 atau prajurit 1, Rp1.694.900 hingga Rp2.617.500. Kelas I kepala atau prajurit kepala, Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400. Kopral 2, Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900. Kopral 1, Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900.